Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Nuna Sana. I'm from LNG24A. Now I will presentation, and in this presentation I will explain about leadership style and how different style of leadership can influence team and performance and organizational outcome. Every leader has their own way of leading, and understanding these styles can help us become better leaders in the future. Okay, so let's begin. Let's begin. Understanding different ways of leading. Di presentasi ini aku akan membahas tentang leadership style atau gaya kepemimpinan, yaitu bagaimana cara seorang pemimpin memimpin timnya dan mengambil keputusan. Oke, next slide. What is leadership style? Okay, introduction. What is leadership style? Style refers to how a leader behaves, makes decisions, and interact with team members. Different style create different impact on teams. Leadership style adalah cara seorang pemimpin bertindak, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan tim. Jadi, setiap gaya kepemimpinan itu pasti akan memberikan dampak yang berbeda terhadap kinerja dan suasana kerja tim. Next is importance why leadership style matters. Influence team motivation, affect performance and productivity, shapes work environment, determines organizational success. Gaya kepemimpinan itu penting karena mempengaruhi motivasi kerja, tentunya motivasi tim, kinerja, dan suasana kerja. Pemimpin yang tepat bisa meningkatkan produktivitas, sedangkan gaya kepemimpinan yang kurang tepat bisa membuat tim pastinya merasa tidak nyaman. Next slide is a main types command leadership style. And they're authoritarian or authoritative, democratic, laissez-faire. Each style has strength and weakness. Jadi di sini ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum, yaitu ada otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan tergantung pada situasi yang sedang dialami. Next slide is authoritarian leadership. Leader makes decision alone. Characteristic is a strong control, clear direction, fast decision making, limited team and involvement. Jadi di sini gaya otoriter itu pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan tim. Biasanya hal seperti ini, gaya otoriter ini bersifat tegas dan cepat. Nah, di sini cocok saat situasi darurat, tapi kalau terlalu sering dipakai, bisa bikin tim kurang berkembang dan merasa tidak dihargai. Seperti itu. Oke, next slide is a democratic leadership. Leader involves team in decision making. Characteristic is often communication, team participation, share responsibility, high engagement. Nah, di sini ada gaya demokratis yang melibatkan tim dalam mengambil keputusan. Jadi, pemimpin tepat, pemimpin tetap memimpin, tapi juga mendengarkan pendapat anggota. Ini bukan tim lebih merasa, jadi ini tuh bukan eh, cuman yang membuat tim kita tuh merasa dihargai dan termotivasi. Jadi eh, adanya sifat pemimpin yaitu tetap pemimpin. Tapi jangan sampai ada merasa tim yang merasa kurang dihargai, kemudian eh, tidak termotivasi sama sekali ketika dia merasa ada di dalam ruang lingkup tim tersebut. Kita sebagai leader harus bisa mengimbangi di antara keduanya. Seperti itu.
Next slide is a laissez-faire leader gives freedom to the team. Characteristic is a minimal supervision, high autonomy, trust in the team abilities, flexible working style. Nah, jadi gaya laissez-faire leadership ini memberikan kebebasan penuh terhadap tim. Jadi gaya ini nih cocok kalau timnya sudah berpengalaman. Tapi kalau misalkan timnya belum siap, bisa jadi tidak terarah dan kinerjanya pasti menurun. Jadi Laissez-faire ini sangat cocok untuk tim yang sudah berpengalaman. Kalau tim yang belum berpengalaman, takutnya ke depannya di luar sana malah terjadinya kerja tim yang tidak terarah dan pasti kinerja dalam timnya itu pasti menurun. Oke, next slide is comparison of leadership style. Authoritarian is a fast but least participation, and democratic is a balance and engaging, and laissez-faire is a flexible but risky. Jadi perbandingannya otoriter itu cepat tapi kurang melibatkan tim. Kalau demokratis itu lebih seimbang. Sedangkan laissez-faire fleksibel tapi beresiko kalau timnya belum siap. Seperti itu. Jadi di setiap gaya yang ada di dalam kepemimpinan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang sudah di awal dijelaskan. Seperti itu. Next slide is situational use. Choosing the right style. Effective leaders adapt their style based on team experience, work situation, organizational goals, and level of urgency. Jadi pemimpin yang baik itu tidak hanya pakai satu gaya kepemimpinan yang ada di antara tiganya tadi, tapi menyesuaikan dengan situasi. Jadi bukan dalam situasi yang ada dia menggunakan tiga gaya kepemimpinan yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ada demokratis, ada otoriter, dan ada juga laissez-faire. Jadi bukan seperti itu yang dilakukan sebagai seorang pemimpin, tapi kita sebagai seorang pemimpin harus bisa menyeimbangkan, menyesuaikan situasi, dan kita harus bisa menempatkan gaya apa sih yang cocok dalam keadaan yang sedang dialami. Jadi misalnya gini, saat krisis nih, kita menggunakan otoriter. Kemudian ada lagi saat diskusi menggunakan demokratis. Nah, dan saat tim sudah mandiri, itu dan sudah mandiri arti di sini tuh sudah berpengalaman. Nah, di sini kita bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang disebut sebagai laissez-faire gitu. Okay, next slide is a real example. Real life example. A leader may use authoritarian in crisis, democratic in planning, laissez-faire with expert teams. Jadi contohnya saat kondisi darurat, pemimpin harus cepat ambil keputusan sendiri. Tapi saat merencanakan sesuatu, lebih baik melibatkan tim. Kalau tim sudah ahli, kemudian bisa diberi kebebasan. Seperti itu. Nah, now is a conclusion. There is no single best leadership style. The best leaders adapt to situation. Understanding leadership style helps improve effectiveness. Jadi kesimpulannya dari leadership style ini tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Semuanya itu pasti tergantung terhadap situasi, keadaan yang ada di dalam tim tersebut yang sedang dialami seperti itu. Jadi pemimpin yang efektif harus bisa pintar-pintar menyesuaikan, memberikan fleksibel dan bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya masing-masing. Okay, alright. Now, for the last slide, maybe enough. That's all for my presentation about leadership style. Thank you for your attention, and I hope this presentation helps you understand the importance of choosing the right leadership style.
you and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.